Saya ulangi lagi, jadi sesuatu yang wajib niku Kang. Sesuatu yang wajib niku ono sing secara zat, ono sing secara arodi. Itu sesuatu yang di luar dirinya. Jika manusia itu lingkaran, misalnya jika zat ini satu lingkaran misalnya, yang mewajibkan dia wujud adalah yang berada di dalam lingkaran ini, maka dia adalah wajibul wujud fi zat. Jika yang mewajibkan wujud itu di luar lingkaran ini atau alasan lain, maka dia disebut wajibul zat, wajibul arodi. Maka wajib itu ada yang arodi, ada yang zati. Nah, itulah. Maka ini pembagisannya, yang perinciannya itu nanti sudah saya tuliskan, bisa dibaca sendiri. Intinya sesuatu yang wajib itu ada yang zati, ada yang arodi. Nah, ahlan wa sahlan Kang Furqon. Nah, ada juga niku seputar wajib akal nih. Terus sekarang mustahil. Mustahil akal itu kebalikan dari wajib zati, yaitu sesuatu yang harus tidak ada secara zatnya, bukan secara arodinya. Misalnya gini. Misalnya ketiadaan manusia. Jadi manusia kan sekarang sudah wujud ya. Jadi dulu itu kan manusia di antara wujud dan tidak. Tapi takdir Allah mengatakan dia harus wujud. Nah, maka wujudnya manusia itu jika dihubungkan dengan ilmu Allah, maka hukumnya wajibul wujud li ta'alluq bi ilmillah. Gitu loh. Tapi tidak wujudnya manusia itu bisa menjadi sesuatu mustahil, atau ketiadaan manusia itu bisa mustahil secara arodi, misalnya jika ilmu Allah mengatakan manusia tidak akan wujud, begitu. Ya mustahil kalau dia wujud, gitu loh. Jadi mustahil pun juga ada yang secara zati, seperti adanya Tuhan kedua selain Allah. Itu tidak mungkin, mustahil sekali. Karena laukana fil ardi ilahan lafasadata, seumpama ada satu bumi dua Tuhan, itu sing satu ngongkon, sing siji ngongkon pingine Malik dadi anake wong Korea, sing siji ngomong Malik dadi anake wong ngapak. Nah, iku piye dadine kok Malik bingung, setengah ngapak, setengah Korea ndene. Ngoten lho. Nah, itu tidak bisa. Maka tidak boleh dalam satu dunia itu ada dua Tuhan. Ngoten. Loh, terus misalnya ada pertanyaan ngeten. Loh, Gus, ya bisa saja sebenarnya sih. Menurut akal saya bisa. Loh, bisanya gimana, Kang? Ya pokoknya Tuhan ini gitu loh, mempunyai kekuatan yang sama, zat yang sama, dan tidak tidak saling bertabrakan. Maksudnya sepakat terus gitu loh. Misalnya lek pingin dadekne Malik dadi wong Cilacap, Tuhan pertama ya Cilacap, Tuhan kedua ya dadekne Malik Tuhan Cilacap gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang, lah terus fungsi Tuhan kedua itu apa buat buat eksistensi ini gitu loh. Ada sisi cacatnya, yaitu tidak manfaatnya dia gitu loh. Kenapa harus ada dua Tuhan jika tidak ada alasannya? Nah, sesuatu yang tidak ada alasannya itu cacat. Ngoten lho. Niku contoh-contoh perdialektika di ilmu tauhid. Terus kula waca riyen, wal mustahilu utai perkara kang mustahil iku kuluma sakabehane perkara lam yakbali kang ora silaima lam yakbali kang ora nampa apa ma fi zatihi ing dalem zate ma asubuta ing tetep didul awali kang sakwalike perkara kang awal ail wajib. Terus yang terakhir, wa kullu amrin utai sakabehane perkara qabilin kang nampa lintifai maring den nafeaken wali thubuti lan den tetepaken iku jaizun aran hukum jaiz bila khofa kelawan tanpa kesamaran. Nah, nek ono hal sing wujude ya gak wajib, ilange ya gak mustahil, atau wujude gak mustahil, ilange gak wajib, olehe wujud oleh wae ora, iku disebut jaiz. Kaya uripe menungso iki.
Gusti Allah nyiptakne menungso iki oleh ae. Ndak ono tapi kewajiban bagi Allah nyiptakne menungso. Nyapa Allah wajib menciptakan menungso apa karena ben disembah? Ndak perlu. Gusti Allah duwe malaikat jutaan, triliunan malah. Gak kena dihitung. Maka ada satu hadis mengatakan begini. Saumpama wong donya iku kabeh sing kita ketahui sekarang itu populasinya ada 7 sekian miliar, itu kok gawe dosa kabeh. Gusti Allah iku ora kelong blas, ngono lho. Kesaktiane, kekuasaan itu gak kelong blas, ngoten. Makanya jangan lupa bahwa ilmu tauhid niki diciptakan, dirumuskan oleh ulama yang digali dari Quran dan hadis itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk kita membela Tuhan, bukan. Tapi untuk kita membela diri kita sendiri, mengetahui posisi kita. Siapakah kita itu di depan zat yang agung yang bernama Tuhan ini, yang bernama Allah kalau di dalam Islam. Nah, makanya kan lebih sulit ngomong, kadang-kadang ya, lebih sulit ngomong karo wong non muslim daripada wong ateis. Karena tentang masa debat agama ya, itu ngomong tentang sosial maksudku. Sosial no wis padha ae, kono seneng kebersihan, kita ya seneng kebersihan. Lekul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Syarate wong ngobrol iku Kang, kudu ana standar persamaane sik. Misale, Kang, sampean ngerti gak opo sing diarani mendoan misale. Nah, di antara mutajadilen, di antara dua orang yang berdialektika itu harus mengerti dulu apa yang dinamakan mendoan sesuai tasawur, sesuai tartib-tartib di dalam akalnya yang menghasilkan satu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu harus sama dulu di antara dua orang yang bertanya. Barulah didialogkan gitu loh. Apakah ini harus dibuat dari tempe kah, harus dari singkong kah, harus dari apakah dan sebagainya. Kelanjutannya. Nah, orang berdialektika itu kuncinya ada dalam 3 hukum ini. Mendialektikakan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mustahil, apa sesuatu yang jais. Nah, dari yang jais ini nanti ada pembahasan yang sepantasnya atau tidak. Bukan hanya sekedar seharusnya, tapi sepantasnya atau tidak. Misalnya begini. Boleh nggak seorang yang korupsi itu menjadi pemimpin lagi? Misalnya ada satu pemimpin daerah korupsi itu. Nah, terus dia mencalonkan lagi boleh enggak? Ya kalau dia sudah menyelesaikan hukumannya, maka gitu loh. Maka dia ya boleh-boleh saja mencalonkan lagi. Tapi ada hal yang lebih tinggi daripada hukum gitu loh. Yaitu kepantasan, ngoten loh. Kepantasan ini kuno, kepantasan ngoten loh. Nah, itu didialekkan masuk dalam pembahasan jais. Ponda pembahasan saya cukupkan dari sini. Mungkin ada pertanyaan nggih, monggo tentang seputar tauhid niki. Ada pertanyaan apa enggak? Pripun Kak? Iya. Tidak ada tiba-tiba, ya wujud berarti. Kalau tiba-tiba itu ada kemungkinan dia tidak ada, gitu. Ya wujud, Allah itu wujud, gitu. Ya, ya. Nah, begini.
Kalau dalam pertama begini kan, akal manusia itu ya diciptakan kan di area kayak gitu loh, di area sesuatu yang ada tempat yang sesuatu yang membutuhkan tempat dan waktu. Akal itu diciptakan dalam bidang itu. Jadi satu kotak. Di dalam kotak ini, di dalam bidang kotak ini, nah akal manusia itu hanya bisa memikirkan itu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu di luar kotak itu, gitu loh. Nah, maka misalnya diteliti oleh, ini juga sering dibahas juga menurut filsafat barat itu. Saya pernah baca itu Nietzsche namanya, itu juga mengatakan, atau Golzir itu juga mengatakan bahwa memang ilah atau alasan tertinggi paling awal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Ilah itu, ilah awal. Kenapa harus sholat kok 5 waktu? Kenapa harus sholat kok begini? Itu tidak ada alasannya. Bukan tidak ada alasannya ya. Maksudnya akal ini tidak mampu menemukan itu. Akal itu hanya bisa mampu menemukan sesuatu yang berada di ruang dan waktu begitu loh. Jadi kalau tidak diberi informasi Tuhan, ini loh ada makhluk yang namanya malaikat yang di luar ruang dan waktu ini yang saya ciptakan, arsy, neraka, surga, itu lewat kabar Rasul. Jadi bisanya yang dipikir itu kan, tugas manusia itu apa? Jadi kayak misalnya begini, kan ada dalam ayat Quran mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia ini menjadi pengurus satu ciptaanku yang bernama bumi. Itu adalah pekerjaan bagi manusia. Bukan alasan diciptakan manusia untuk itu, bukan. Jadi pekerjaan manusia itu. Tapi motif kenapa Allah itu menciptakan manusia itu tidak pindah. Menurut Syekh Ahmad Thayyib Grand Syekh Azhar pun juga itu juga tidak wajib diketahui, itu tidak wajib gitu. Dan itu menunjukkan bahwa misalnya Allah Subhanahu wa taala boleh tidak menciptakan sesuatu tanpa alasan? Boleh sekali. Jika Allah membutuhkan alasan, berarti Allah butuh akan sesuatu dong, begitu loh kan maksudnya. Ya terkadang ada hal yang Allah itu memberitahu kita alasannya saya ciptakan begini. Ada yang tidak dijelaskan. Dan itu tidak wajib diketahui. Nah, cara memikir bahwasanya Allah menciptakan sesuatu tanpa alasan itu adalah sebuah hal yang masuk akal. Itu cara berpikirnya bahwa Allah adalah zat yang ghaniyul hamid, tidak membutuhkan apa saja. Hingga alasan tersebut. Tapi apapun yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya. Kan gitu. Nah, itu begitu ya kalau tentang masalah pemahaman tentang ketuhanan. Berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang masalah tauhid. Nah, begini. Ada kaidah dari Rasul yang mengatakan tafakkaru fi ala illahi. Berfikirlah tentang makhluk Allah, wala tafakkaru fi dzatillahi. Jangan berpikir tentang hakikat Tuhan. Secara hakikatnya hakikat itu kita tidak tahu, gitu loh. Kita malah buang-buang waktu, bodoh kita. Gitu loh. Kalau kita memikirkan Gusti Allah ini sebenarnya bentuknya kaya apa ya? Duwe bentuk gak ya? Misalnya begitu. Nah itu gila kita, karena itu bukan ranah otak. Podo karo sampean beli mobil Innova, pinginnya kencengnya kayak Lamborghini gitu loh. Itu ndak bisa. Dan misalnya Innova itu tidak bisa kenceng seperti Lamborghini, bukan cacat bagi Innova. Karena Innova diciptakan ya memang seperti itu gitu loh. Bukan untuk menjadi Lamborghini gitu loh. Nah kayak gitulah cara analogisnya itu, aktualisasinya begitulah. Mungkin pembahasan ini nanti sering berkembang nanti kalau sudah nyampe bab kudroh, takdir.
Saya sampai hari ini belum menikah, ini takdir atau apa? Kan gitu. Malik sampai hari ini belum berangkat ke Mesir, itu termasuk takdir atau bagaimana? Kang Habib, Kang Jubai, Pak Ruri, Kang Furkon dan sebagainya menjadi hal kayak gini gitu. Itu takdir itu sebenarnya bisa diusahakan apa hanya menerima pasrah dari Tuhan atau bagaimana? Nah, itu pembahasannya nanti. Nah, jika kita mau membahas takdir itu, mustahil kita itu paham jika kita tidak tahu mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang mungkin atau jaiz bagi Allah. Kayak gitu loh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bagaimana Kang Habib? Bagaimana? Enten pendapat? Furqan kitab Ihya-nya nggak ada nombutan Furqan kitab Ihya. Berarti niki sing nggak ada kitab Ihya sinten mawon niku? Kang Habib, Kang Jun, Pak Ruri nggak ada nombutan kitab Ihya Pak Ruri. Tumbas nombutan pas niku. Oh, nggih pun mboten napa maksudnya. Kula kan niki sistemnya anu Kang Habib, kitabnya kebok apa ora sampean Kang Habib? Malik wis enek kabar kapan teko kene? Februari ya? Oh. Oh iya 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 iya. Ya wes kula tutup sik nggih pengajian iki mengke dilanjutkan ben rekamane niki mboten anu tuwa-tuwa banget. Nggih wah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.